Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari perancangan saya, yaitu perancangan wisata budaya atas laut di Kota Bontang dengan pendekatan arsitektur vernakular. Wisata budaya atas laut yaitu bentuk rumah adat Lamin, yaitu bentuk panggung, adanya keberaneka-ragaman budaya, dan lingkungannya berada di permukaan atas laut yang berbentuk panjang memanjang, yaitu adanya beranda, paladang, balai, dan dapau yang mana mewadahi berbagai kegiatan seperti adanya sosialisasi antar masyarakatnya, adanya upacara adat, adanya tempat pembongkaran, adanya tempat pelelangan hasil laut, dan adanya berbagai kegiatan tradisi budaya setempat. Kemudian menerapkan arsitektur vernakular yaitu pada budaya dan lingkungannya. Selanjutnya, lokasi tapak berada di Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan. Tapak rancangan ini memiliki luas area sekitar kurang lebih 12 hektar dan berada di antara wisata laut lain seperti wisata mangrove, pulau beras basa, pantai marina, dan permukiman tengah laut. Selanjutnya yaitu konsep perancangan. Pada konsep dasar yaitu embracing social culture, yang mana sebuah kawasan wisata budaya yang merangkul berbagai hasil akulturasi budaya masyarakatnya yang mengajak para wisatawan untuk turut aktif mempertahankan, meningkatkan, dan menghargai kebudayaan dan tradisi yang melalui berbagai kegiatan sosial keseharian berupa wisata atau rekreasi yang berpengaruh pada segi arsitektural bangunannya, serta mengajak para wisatawan untuk ramah terhadap lingkungan, baik pada pola hidup maupun penggunaan material ataupun struktur yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, dari hal ini menerapkan beberapa prinsip yaitu culture, symbolis, reachable, hospitality, dan preserving the structure. Pada konsep ruang menerapkan tipe terbuka yaitu dengan prinsip cultural symbols, simbolis, dan reachable, di mana penataan pola ruang makro dengan linear yang menerapkan pola ruang bangunan setempat dan terpusat yang menjadi ikon dari kawasan wisata budaya. Nih, dimana area-areanya itu area pemancingan, area wisata atraksi laut, area komunal terbuka, pembongkaran dan pelelangan hasil laut, dermaga, area kafe, area kantor pelayanan, area wisata mangrove, area resort, pusat cenderamata, amphitheater, area pameran, area wisata kuliner terbuka, gazebo, dan area pengolahan hasil laut. Pada konsep bentuk dan struktur yaitu konsep bentuk dasar diambil dari bentukan rumah adat Lamin, rumah Lamin yang kemudian dipengaruhi oleh akulturasi budaya dan proses analisis yang menerapkan prinsip culture simbolis, dan pada konsep strukturnya menerapkan struktur setempat yaitu struktur bentuk rumah panggung yang menerapkan prinsip reachable dan hospitality. Menggunakan material sebagian besar yaitu berasal dari kayu. Penerapan bentuk dan struktur pada bangunannya yaitu pertama gazebo permukiman, kemudian gazebo wisata atraksi laut, kemudian resort, kemudian toko cenderamata, tempat pengolahan hasil laut, pos pengawasan wisata, tempat pemancingan, tempat komunal terbuka, tempat pelelangan hasil laut, mini cafe dan resto, semi terbuka komunal, tempat pengeringan hasil laut, tempat fasilitas wisata atraksi laut, stand pameran, kantor pengelola, dan kantor pelayanan dan panggung terbuka. Pada utilitas listrik yaitu bersumber dari PLN dan genset, di mana pada PLN dan genset akan dihubungkan ke trafo. Kemudian pada trafo-trafo tersebut akan disalurkan ke ATS, dari ATS ke IMD, kemudian dari IMD ke subpanel-subpanel yang ada di kawasan wisata tersebut. Pada utilitas persampahan yaitu di mana penyediaan tempat sampah yang akan diangkut oleh motor sampah ke kontainer sampah. Pada sampah ini dibagi menjadi dua jenis yaitu organik dan non-organik. Organik yaitu akan dilakukan proses pengomposan, sedangkan
yang non-organik akan didaur ulang. Pada sistem kebakaran, penyediaan alarm kebakaran, APAR, dan hidran di beberapa titik tertentu. Pada utilitas persampahan, yaitu di mana penyediaan tempat sampah yang akan diangkut oleh motor sampah ke kontainer sampah. Pada sampah ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu organik dan non-organik. Organik yaitu akan dilakukan proses pengomposan, sedangkan yang non-organik akan didaur ulang. Pada utilitas air bersih, yaitu bersumber dari PDAM dan bak salinasi air laut. Dari PDAM kemudian bak penampungan air, kemudian ke upper tank. Dari bak salinasi air laut yaitu ke penyulingan, kemudian ke bak penampungan air, dan akan disalurkan ke bangunan, toilet, pantry, dan taman. Pada utilitas air kotor yaitu dari toilet ke septic tank, dan air limbah toilet dan air limbah dapur akan disalurkan ke bak kontrol, kemudian ke area resapan. Pada sistem keamanan yaitu penyediaan CCTV di beberapa titik, kemudian adanya pos penjagaan, dan adanya pencahayaan, dan adanya beberapa menara pandang. Selanjutnya yaitu hasil perancangan. Pada set plan, pintu masuk dan keluar dapat diakses dari darat dan dari laut. Nah, yang dari sini itu dapat diakses oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 2, di mana pada nomor 3 ini penyediaan parkiran khusus roda 2. Kemudian nomor 4 ini yaitu area semi terbuka komunal, nomor 5 ini area pengolahan hasil laut. Nah, kemudian di nomor 6 ini yaitu area pelelangan hasil laut, dan nomor 41 yaitu penyediaan parkiran kendaraan khusus angkutan hasil laut. Dan pada nomor 7 yaitu area terbuka komunal. Dan pada nomor 8 yaitu area pos pengawasan wisata, di mana nomor 34 ini yaitu area dermaga, dan nomor 36 ini yaitu area penyandaran perahu dan nomor 37 area penyandaran kapal. Dan pada nomor 9 ini yaitu akses keluar masuknya dari arah laut. Sedangkan di nomor 10 ini yaitu penyediaan seating tempat duduk terbuka. Pada bagian ini yaitu akses keluar masuknya kendaraan roda 2 dan maupun pejalan kaki. Kemudian dapat masuk ke area permukiman, di mana pada area permukiman ini penyediaan mini gazebo untuk para wisatawan. Di sini yaitu akses masuk kendaraan dan pejalan kaki, di mana pada nomor 17 ini yaitu parkiran kendaraan roda 4, di sini parkiran kendaraan khusus roda 2. Dan nomor 19 ini yaitu ATM center dan toilet umum. Dan nomor 18 ini yaitu adanya musola. Dan nomor 20 ini yaitu pusat cindera mata. Nah, dari sini juga bisa langsung ke nomor 15 ini yaitu pos pengawasan area wisata bahari. Dan nomor 14 ini yaitu area fasilitas wisata bahari seperti tempat penjualan umpan atau alat memancing. Kemudian adanya penyediaan toilet ataupun ruang ganti bagi yang pengunjung untuk melakukan renang. Pada nomor 13 ini yaitu adanya mini gazebo untuk atraksi laut. Dan pada nomor 12 ini adanya pos pengawasan dermaga speedboat. Dan nomor 11 ini yaitu penyediaan menara pandang wisata atraksi laut. Dan nomor 16 ini tempat pemancingan, sedangkan nomor 38 ini yaitu area penyandaran speedboat. Dan di sini nomor 35 dan nomor 40 ini juga sebagai area penyandaran speedboat ataupun area tempat kegiatan upacara masyarakat setempat seperti pesta laut, balap perahu, dan lain-lainnya. Pada nomor 24 ini yaitu kantor pelayanan wisata dan panggung terbuka. Nah, di mana pada nomor 22 ini yaitu area stand pameran budaya setempat, dan nomor 23 ini yaitu adanya amphitheater sebagai tempat
pelaksanaan upacara ataupun tarian-tarian adat setempat. Kemudian pada nomor 21 yaitu mini cafe dan resto. Nah, di nomor 25 ini yaitu kantor pengelola, dan nomor 26 ini yaitu pos pengawasan dan entrance area mini resort. Nah, di nomor 28 ini yaitu pos pengawasan wisata mangrove, nomor 30 yaitu menara pandang wisata mangrove, kemudian nomor 31 yaitu area desalinasi air laut. Nah, nomor 29 ini yaitu mini gazebo wisata mangrove, nomor 27 ini mini resort, dan nomor 39 ini yaitu area penyandaran kapal khusus resort. Nah, kemudian di nomor 32 ini yaitu parkiran khusus pengelola wisata. Di nomor 33 ini yaitu area servis penunjang wisata. Kemudian pada nomor 42 ini yaitu outgate jalur darat. Selanjutnya, ini adalah layout plan dari hasil rancangan saya. Berikut adalah tampak dari kawasan wisata, di mana dapat kita lihat bangunan yang paling tinggi ini merupakan menara pandang pada kawasan wisata. Berikut adalah potongan kawasan, di mana dapat kita lihat sebagian besar bangunan yang berada di area atas laut menerapkan sistem struktur panggung. Yang pertama ini yaitu tempat pengeringan hasil laut, di mana pada tempat pengeringan hasil laut yaitu adanya penyediaan meja sebagai media untuk pengeringan hasil lautnya. Nah, di sini adalah gambar tampak samping dan tampak depan. Kemudian potongan tempat pengeringan hasil laut, yaitu di mana dapat terlihat pancang kayu masuk sekitar 1,5 meter. Kemudian dari dasar laut ke bagian lantai yaitu sekitar 2,5 meter. Nah, kemudian memiliki tinggi dindingnya sekitar 4 meter dan kemudian tinggi atapnya sekitar 3 meter. Selanjutnya yaitu tempat pelelangan hasil laut. Nah, di sini ada teras, kemudian di sini ada seating tempat duduk pengunjung, kemudian di sini tempat penjualan, tempat penimbangan, tempat peralatan, tempat pengangkutan, dan di sini area pemindahan. Nah, kemudian ini adalah tampak samping dan tampak depan. Berikut adalah potongan tempat pelelangan hasil laut. Di sini dapat terlihat menggunakan struktur panggung. Selanjutnya yaitu tempat semi terbuka komunal. Nah, di sini yaitu panjang kolomnya sekitar 6 meter. Kemudian di sini adanya tempat bersosialisasi, tempat pengelola bangunan, tempat penyimpanan. Nah, di sini ada penyediaan toilet wanita dan toilet pria. Kemudian di sini adalah area terasnya untuk bersosialisasi. Ini adalah tampaknya, yaitu di sini tampak depan dan tampak samping. Ini adalah potongannya, di mana pada potongan AAA yaitu toilet wanita, di sini adalah tempat bersosialisasi, dan C ini yaitu tempat toilet pria. Nah, sedangkan di sini yaitu yang B ini tempat bersosialisasi. Kemudian masa pos pengawasan area wisata. Nah, di sini ada teras, kemudian ada tempat pengawasan. Di sini adanya penyediaan kamar istirahat. Di sini ada toilet dan di sini ada mini dapur. Nah, panjang bentangnya yaitu kolomnya sekitar 5 meter dan di sini 4 meter. Nah, di berikut adalah struktur dari potongannya yaitu struktur panggung juga, dan di sini adalah tampaknya, tampak pos pengawasan wisata. Selanjutnya yaitu mini gazebo yang mana memiliki ukuran 4,5 kali 3. Nah, di sini juga tetap menerapkan struktur panggung, dan di sini adalah gambar tampaknya dan gambar potongannya. Selanjutnya yaitu masa mini cafe dan resort. Di sini adalah denah tipikalnya lantai 1.
Nah, pertama di sini adalah pintu masuknya. Di sini ada tempat duduk outdoor, kemudian di sini ada minibar, di sini ada ruang penyimpanan, dapur. Di sini juga ada penyediaan tempat duduk outdoornya. Kemudian di sini tempat duduk indoor. Di sini ada penyediaan WC pria dan WC wanita, dan di daerah belakang di sini yaitu tempat duduk indoor. Nah, untuk kolomnya bentang terpanjangnya itu 6 meter. Nah, kemudian di lantai 2 yaitu adanya tempat duduk indoor, dan di sini ada ruang karyawan, ruang pengelola, dan di belakang sini ada private room. Ini adalah gambar tampak depannya dan ini adalah gambar tampak sampingnya. Berikut adalah potongan AA tipikal mini cafe dan resort. Ini adalah potongan BB tipikal mini cafe dan resort. Selanjutnya, masa tipikal toko Cindramata. Di sini ada denahnya yaitu toko Cindramata. Kemudian memiliki tinggi sekitar 3,2 meter. Ini adalah potongannya dan ini adalah tampaknya. Selanjutnya yaitu mini gazebo wisata mangrove. Ini adalah denahnya. Nah, di sini fungsinya yaitu sebagai tempat beristirahat sementara ketika di wisata mangrove. Ini adalah potongannya dan ini adalah tampaknya. Dan memiliki ukuran sekitar 2,5 meter kali 2,5 meter. Berikut adalah mini resort. Nah, di mana mini resort ini yaitu ada teras, kemudian toilet, di sini ruang istirahat, di sini ruang cuci, dan di sini ada ruang outdoornya. Nah, untuk di sini itu adalah potongan dan di sini adalah tampaknya, dan memiliki ukuran luasnya yaitu sekitar 5 kali 9 meter. Kemudian kantor pelayanan dan panggung terbuka. Nah, di sini pada lantai satunya yaitu ada Bedstage Amphitheater. Nah, di sini teras kantor pelayanan. Nah, untuk di sininya itu yaitu ada lobi, ada dapur, ruang penyimpanan, loker, ruang rapat karyawan, WC pria dan WC wanita. Nah, untuk lantai 2-nya di sini pada bagian sini yaitu panggung terbukanya. Di sini ada ruang tunggu sementara untuk pengisi acaranya. Nah, kemudian di sini ada entrance pada bagian belakangnya. Di sini ada lobby, di sini ada ruang penyimpanan, ruang ganti. Kemudian ini adalah tampaknya. Di sini tampak depan kantor pelayanan. Nah, di sini tampak sampingnya dapat dilihat. Di sini adalah panggung terbuka dan di sini adalah kantor pelayanan. Kemudian ini adalah potongannya. Di sini pada potongan BB dapat terlihat seperti bentuk panggungnya ini. Selanjutnya kantor pengelola, di mana pada kantor pengelola ini memiliki bentang terpanjang kolomnya yaitu 6 meter. Nah, di sini ada teras, kemudian ada lobi. Kemudian di sini ada area tunggu, area khusus karyawan. Di sini area karyawan pengelola, area karyawan keamanan. Di sini ada ruang meeting, di sini ada ruang loker, dapur, di sini ada toilet. Kemudian di arah lain pintu yang lain adanya area pengawasan, di mana yaitu adanya ruang pompa, ruang energi, ruang genset, ruang kontrol pusat, kemudian menyatu dengan ruang penyimpanan. Ini berikut adalah tampak samping kantor pengelola dan tampak depannya. Ini adalah potongan dari kantor pengelola, potongan AA dan potongan BB-nya. Selanjutnya yaitu stand pameran. Stand pameran ini biasanya penjualan berbagai ciri khas dari tempat wisata tersebut. Nah, di sini memiliki bentang terpanjangnya yaitu 6 meter. Kemudian ini adalah potongannya dan ini adalah tampaknya. Kemudian yaitu area komunal terbuka. Nah, di mana adanya area terbuka komunal. Terus di sini teras toilet, di sini ada toilet wanita dan toilet pria. Di sini memiliki bentang terpanjangnya sekitar 6 meter. Kemudian ini adalah tampak depan
dan ini adalah tampak sampingnya. Dan ini adalah potongan AA dan potongan BB-nya, dan juga tetap menggunakan struktur panggung. Selanjutnya tempat fasilitas wisata bahari. Nah, di sini ada seating area terbuka. Nah, ini tempat penjualan umpan atau peralatan memancing. Dan di sini ada toilet dan ruang ganti untuk area fasilitas wisata renang. Kemudian bentang terpanjangnya yaitu 4 meter. Kemudian ini adalah tampak depan dan tampak sampingnya. Kemudian ini merupakan potongan AA dan potongan BB fasilitas wisata bahari. Kemudian tempat pemancingan di mana memiliki ukuran 10 x 5 meter dengan panjang bentangnya yaitu 5 meter. Ini adalah potongannya dan ini yaitu tampaknya. Kemudian toilet umum wisata. Nah, di mana toilet umum ini memiliki ukuran 12 x 3 meter dengan panjang bentangnya yaitu 3 meter. Nah, di sini ada toilet wanita dan di sini toilet pria dengan memiliki ketinggian 4 meter dan sampai atap sekitar 5,5 meter. Ini adalah potongannya dan ini adalah tampaknya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.